Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rista Kusuma Handini, NIM 22242629. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait bisnis model Canva dalam perusahaan Miniso. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, sudah muncul. Yang pertama, penjelasan tentang perusahaan Miniso. Perusahaan Miniso merupakan perusahaan yang didirikan di Tiongkok atau Cina pada tahun 2013 oleh Ye Guofu dan juga desainer asal Jepang yang bernama Junya Miyake. Kemudian perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan retail terbesar dengan lebih dari 7.100 toko di seluruh dunia. Miniso juga dikenal karena produknya yang berkualitas, desain yang menarik, unik, dan juga harga yang terjangkau. Kemudian, Miniso sendiri juga menawarkan layanan atau berbagai produk, seperti produk kecantikan, parfum, snack ringan, alat tulis kantor, aksesoris, elektronik seperti misalnya headset, power bank, produk olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian langsung saja kepada 9 elemen dari BMC itu sendiri. Yang pertama ada target pasar, di mana target pasar dari Miniso itu ada di kalangan muda, generasi Z dan juga generasi milenial yang berusia 16 hingga 35 tahun, di mana Miniso juga menjangkau keluarga dan konsumen urban, di mana konsumen urban itu konsumen yang memiliki pendapatan tinggi, kemudian dihadapkan dengan kecepatan atau kemudahan teknologi, namun mereka tetap ingin memiliki harga yang cenderung terjangkau, cenderung murah ya, walaupun gaya hidupnya mewah. Kemudian yang kedua ada solusi atau value proposition, di mana di sini menciptakan nilai yang ditawarkan kepada konsumen. Yang pertama yaitu dengan adanya produk yang berkualitas tinggi, desain yang menarik, kemudian harga yang terjangkau, itu dapat menarik konsumen untuk membeli produk dari Miniso. Kemudian Miniso sendiri juga memiliki produk yang selalu up to date, yang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga konsumen itu ketika belanja di Miniso, mereka akan menemukan pengalaman belanja yang menyenangkan, mengesankan. Kemudian konsep toko dari Miniso sendiri juga modern ya, minimalis, kemudian layoutnya juga clean, kemudian pelayanannya juga ramah. Contohnya ketika saya juga berkunjung ke Miniso juga pelayanannya itu smile service ya, senyum, kemudian tempatnya bagus, dan juga kolaborasi dengan desainer internasional dan co-branding. Apa sih co-branding? Co-branding itu kerjasama antar dua perusahaan yang saling bekerja sama menawarkan produknya. Contohnya, Miniso itu pernah bekerja sama dengan perusahaan Disney, Marvel, kemudian Hello Kitty, Coca-Cola, bahkan Harry Potter. Kemudian yang ketiga ada saluran atau channel, di mana saluran ini untuk pendistribusian atau proses penjualannya itu dilakukan di mana? Yang pertama ada di e-commerce atau website resmi untuk membantu penjualan secara online, di mana e-commerce ini juga dapat ditemukan di Shopee, Lazada, JD.ID, dan lain sebagainya. Kemudian media sosial dan digital marketing untuk menjangkau konsumen muda, di mana dengan adanya media sosial itu akan lebih mudah menjangkau generasi Z ya, karena generasi Z itu cenderung aktif bermedia sosial, khususnya di Instagram dan TikTok. Kemudian ada gerai toko yang memiliki pusat perbelanjaan utama yang terletak di lokasi yang strategis, yaitu di kota-kota besar. Kemudian yang keempat ada hubungan pelanggan atau relationship. Kemudian di sini ada pelayanannya yang ramah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa dengan adanya pelayanan yang ramah dan pengalaman belanja yang menyenangkan itu akan meningkatkan engagement ya, sehingga konsumen ini akan setia dengan produk dari Miniso sehingga mereka akan cenderung beli lagi karena produk Miniso itu selalu update. Kemudian ada program loyalitas di mana program loyalitas itu dengan adanya poin yang dikumpulkan dan diakumulasikan kemudian dapat
tukarkan dengan diskon, potongan harga, atau penawaran khusus. Kemudian ada interaktif interaksi secara aktif di media sosial dengan konsumen, di mana Miniso ini juga sangat aktif di media sosial, adminnya itu sangat aktif, membalas chat customer, kemudian menawarkan berbagai promosi produk, dan lain sebagainya. Kemudian ada 5. Elemen yang kelima, metode pemasukan atau revenue stream, di mana revenue stream dari perusahaan Miniso itu dihasilkan dari penjualan produk yang dijual di gerai toko fisik atau outlet ya, outlet-outlet yang dapat ditemukan di mall, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Kemudian ada penjualan yang dilakukan secara online melalui e-commerce tadi dan juga aplikasi resmi, di mana di Indonesia juga ada ditemukan di sosial media itu Miniso Indonesia ya. Ada di TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kemudian potensi pendapatannya juga didapat dari mitra bisnis di berbagai negara dan juga franchise. Franchise itu adalah hak guna merek di mana Miniso itu membolehkan orang lain untuk bekerja sama menjualkan produk yang sama yaitu Miniso. Kemudian yang keenam ada aset atau key resource, di mana sumber daya yang digunakan atau sumber daya utama ini yang pertama ada merek dan juga logo dari Miniso yang mudah dikenali. Desainnya yang simple, logonya simple, tapi tetap menunjukkan kesan yang bermakna. Kemudian ada tim desain internasional untuk pengembangan inovasi produk, di mana kalau tidak salah namanya itu ada Miniso Design Academy. Kemudian ada sistem IT-nya atau teknologi informasinya dan juga logistik distribusi barang juga tergolong cepat. Kemudian yang ketujuh ada aktivitas utama atau key activities di mana pengembangan desain juga dari Minus sendiri itu selalu update, pengembangan produknya juga secara rutin sehingga tidak monoton. Kemudian ada operasi toko fisik dan juga online di mana penjualan juga dilakukan secara fisik mau di toko maupun secara online dalam bentuk promosi dan juga pemasaran. Kemudian ada kolaborasi dengan mitra atau franchise. Kemudian yang ke-8 ada supplier dan partner dalam hal ini yaitu key partnership. Di mana key partnership itu juga kerjasama dengan tadi ya co-branding dengan perusahaan lain, merek lain dengan karakter populer. Contohnya kayak tadi Harry Potter, Hello Kitty, Marvel, dan juga mitra franchise di berbagai negara. Tujuannya untuk apa sih? Untuk ekspansi pasar, untuk menjangkau pasar supaya konsumen itu lebih luas lagi. Kemudian ada platform e-commerce untuk distribusi produk secara online. Kemudian ada produsen dan pemasok global untuk pengadaan barang dengan harga yang kompetitif, di mana walaupun adanya produsen dan pemasok global itu dapat ditekan dengan menekan biaya operasionalnya, namun tetap terjangkau dan kualitas produk dari Minisonya juga tetap diutamakan. Kemudian yang kesembilan ada cost struktur, di mana biaya yang diperhatikan dari Miniso itu apa sih? Yang pertama ada biaya pengadaan atau biaya operasional, kemudian ada biaya operasional terdiri dari gaji karyawan, sewa, utilitas, kemudian ada investasi desain, pengembangan produk, pemasaran, kemudian ada biaya teknologi dan logistik untuk mendukung supply chain. Kemudian selanjutnya ada hubungan antar elemen. Hubungan antar elemen di sini ada value, proposition, dan juga customer segment, di mana value ini menghasilkan sebuah nilai dan nilai itu akan disuguhkan untuk konsumen yang terdiri dari beberapa kelompok, di mana Miniso ini menawarkan berbagai produk yang berkualitas tinggi, harga terjangkau, produknya up to date, pengalaman belanjanya menyenangkan, dan juga dari adanya keuntungan tersebut akan menjawab kebutuhan konsumen nih, yang didominasi oleh siapa? Oleh generasi Z dan juga generasi milenial.
Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari Bit Hour Production, di mana agensi bisnis dalam strategi pengembangan bisnis yang mengatakan bahwa Miniso itu juga memahami berbagai kelompok dan merancang produk tuh sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka, sehingga konsumen itu dapat menjangkau lebih luas. Kemudian ada channel dan juga customer relationship. Dengan adanya gerai toko di lokasi yang strategis, penjualan digital, itu dapat membuat konsumen, khususnya konsumen muda itu lebih aktif dalam berinteraksi dan bertransaksi, sehingga dapat memperluas pasar. Kemudian pengalaman belanja yang berkesan, desainnya juga yang minimalis, itu akan meningkatkan engagement, di mana itu semua merupakan hubungan dengan pelanggan dan juga salurannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bit Hour Production lagi, di mana catatan sejarah retail global bahwa perusahaan Miniso itu memahami target audiens dan juga strategi pemasarannya itu sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian catatan retail sejarah juga mengatakan bahwa perusahaan Miniso itu merupakan mempunyai semangat bisnis yang kuat dan mampu menerapkan pengalaman belanja yang tak terlupakan. Kemudian hubungan dari key activities dan key resource untuk mendukung value proposition, di mana desain produk baru secara rutin, promosi digital, co-branding dengan karakter populer, sistem IT, dan juga jaringan logistik secara cepat, dan juga merek yang dikenal luas. Kedua elemen ini juga tentunya saling mendukung, yaitu key activities dan key resources itu saling mendukung untuk menciptakan adanya value proposition. Contohnya sesuai dengan hasil dari analisis SWOT yang dilakukan oleh Ardelia dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa Miniso itu dapat memaksimalkan kekuatan yang ada dengan mengoptimalkan strategi, peluang, yang tersedia seperti adanya promosi digital untuk menjangkau pasar. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari BMC sendiri yaitu elemen yang ada di dalam BMC itu dapat kita ketahui saling mendukung dan juga saling terkait, di mana value proposition yang kuat juga didukung oleh key activities dan juga key resource, dan juga disalurkan melalui channel yang tepat tentunya, dan juga diperkuat dengan customer relationship atau hubungan pelanggan yang sesuai dengan karakteristik pelanggan atau customer segment. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.